membaca rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, sekilas timbul harapan bahwa pemenuhan kebutuhan pokok rakyat akan dituju, akan dicapai. Sosialisme khusus dalam pemenuhan kebutuhan pokok rakyat segera akan ditegakkan. Karena berulang-ulang pasal-pasal yang menekankan tentang amanat untuk kewajiban negara menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, bahkan keadilan sosial, sila kelima Pancasila itu justru dibahas lebih dulu dalam pasal 6 ya, rancangan undang-undang itu dibahas secara khusus. Maka timbullah harapan. Tapi sesungguhnya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu tidak menuju pada ideal itu. Sosialisme pemenuhan kebutuhan pokok rakyat bukan menjadi arah pasti dari rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu. Setidaknya itu terlihat pada 3 indikator yang sangat jelas. Satu, pertama, di antara pasal-pasal yang mengamanatkan negara menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, terdapat pasal yang mengatakan dapat dijangkau oleh rakyat. Artinya ternyata ya rakyat harus membeli juga, tapi dengan harga yang terjangkau maksudnya ya. Jadi bukan menjamin. Ya mirip seperti kalau menjelang Lebaran pemerintah mengumumkan bahwa pemerintah menjamin ketersediaan stok beras, stok BBM dan sebagainya, telur ayam dan sebagainya. Indikator kedua terkait dengan pemenuhan itu, yaitu memang kalau kita bicara tentang memenuhi kebutuhan pokok rakyat melalui program nasionalisasi, itu terdengar sangat-sangat sukar, seperti tidak mungkin. Tapi sukarnya itu karena berdasar perspektif ekonomi, sistem ekonomi seperti yang sekarang. Sistem yang menyuburkan kapitalisme dan ketidakadilan sosial ekonomi. Kalau kita ikut konsep ekonomi Bung Hatta yang diabadikan dalam Undang-Undang Dasar 45 asli, terlebih dalam penjelasan resminya, yang kita tahu itu langsung dari tangan Hatta yang diserahkan kepada Meister Supomo, di mana Hatta menuangkan apa yang memang menjadi cita-citanya sejak tahun 20-an, tahun 30-an, yaitu negara sebagai koperasi yang usaha intinya itu koperasi negara. Tapi bukan koperasi seperti yang kita kenal sekarang ya, koperasi-koperasi jadi-jadian itu yang timbul tenggelam hanya karena diprogram gitu. Artinya justru dia tenggelam karena memang sengaja gitu, bukan karena apa. Nah, kalau kita lihat bagaimana Bung Hatta, konsep Bung Hatta itu sampai dipuji oleh para tokoh sosialis Eropa. Jadi teman-teman jaringan sosialisme Sultan Syahrir justru tidak memuji dalam hal konsep sosialisme itu. Justru mereka bukan memuji Syahrir yang padahal jenius ya, pemikir original yang luar biasa, tapi mereka memuji konsep Hatta itu.
negara koperasi yang berinti pada koperasi negara. Nah, koperasi negara sebenarnya itu adalah BUMN yang menjalankan semua produksi dalam hal berhubungan dengan pemenuhan hajat hidup orang banyak. Itu fungsi BUMN sebenarnya yang dijalankan secara koperasi. Jadi koperasi negara di dalam negara koperasi. Jadi bukan BUMN yang ada sekarang aja yang diterusin, yaitu BUMN yang bukan saja berusaha, harus berusaha full seperti ya bisnis like gitu, tapi bahkan diamanatkan untuk harus privatisasi terus menerus gitu. Itu indikator kedua tentang, karena tidak ada konsep negara koperasi dan BUMN-nya tetap seperti itu. Nah, indikator ketiga adalah misalnya kita lihat dalam pasal 15 ayat 2. Itu kan meniru persis Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 4. Itu perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan dan efisiensi berkeadilan dan seterusnya bla bla bla. Ini efisiensi ini entah yang menyusun RUU haluan ideologi Pancasila ini tahu atau tidak. Ini bukan kata biasa seperti ketika kita bicara tentang menghemat dan sebagainya. Kata efisiensi di sini dalam pasal Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen pada amandemen keempat ini adalah terminologi, bukan kata biasa. Terminologi dari sistem pasar liberal. Bahkan terminologi dari sistem pasar Keynes. Itu terminologi dalam ekonometrika. Kita tahu waktu hendak memasukkan kata itu saat mengamandemen pasca reformasi itu terjadi perdebatan antara di satu sisi ekonom Syahrir, Sri Mulyani dan sebagainya, dan di satu pihak Profesor Mubiarto yang sangat terkenal sebagai pejuang konsep ekonomi pro rakyat. Itu Mubiarto sampai walk out, meninggalkan ruang dan langsung pulang ke Jogja. Dia guru besar di Universitas Gadjah Mada. Di luar soal konsep-konsep Mubiarto itu sendiri, bagi saya sangat tidak menjamin apa yang dia tujukan dengan baik gitu. Tetapi yang hendak saya tekankan dalam diskusi kali ini adalah terminologi yang ditolak oleh Mubiarto itu memang terminologi kapitalis. Itu bukan kata menghemat. Walaupun udah ditambahkan kata berkeadilan. Tidak. Yang namanya sistem kapitalisme itu dimanapun sejak Adam Smith, ya, Walras dan sebagainya, efisiensi di sana justru untuk keadilan. Kita tahu Adam Smith itu
di samping sebagai ekonom, tapi dia pertama-tama adalah seorang ahli moralogi. Buku pertama dia adalah Sentimen Moral. Dan kita tahu asas moral dalam sistem pasarnya itu yang diambil dari David Hume. David Hume sendiri mengambil dari ada filsuf lain, yaitu tentang keadilan yang justru tercapai secara menyeluruh, tetapi bukan dituju. Jadi tujuannya seperti hanya memenuhi, katanya, nafsu-nafsu economic animal, tujuan mencari untung dan sebagainya. Tapi secara menyeluruh dia akan mencapai equilibrium yang justru memberi keadilan secara merata pada semua. Itu teori pasar itu gitu. Jadi walaupun ditambah keadilan tidak ada arti. Bahkan apabila keadilan di situ pun hendak diartikan keadilan sosial dan sosialisme dan sebagainya, tapi itu tidak mungkin. Tidak mungkin karena sekali efisiensi pasar itu diterapkan, tidak ada lagi segala harapan untuk sosialisme. Itu dua kutub yang bersifat either or. Milih satu, tidak ada lagi lain-lain. Kita tahu misalnya kalau orang bicara tentang menyantuni orang miskin, menjaminan sosial itu, kita tahu ekonom liberal terkenalnya itu Milton Friedman itu, dia bilang apa? Bahkan setiap sen atau setiap dolar yang diberikan kepada orang miskin itu adalah dosa besar kepada warga yang paling produktif dan yang paling setia membayar pajak untuk pembangunan bangsa dan negara. Itu memang dua sisi yang itu. Sehingga kalau rancangan undang-undang ini isinya pada beberapa bagian ternyata hanya mengenai amanat untuk negara wajib memberi fasilitasi, memprioritaskan usaha mikro, UMKM dan sebagainya, itu sebenarnya itu sedang memfasilitasi kapitalis kecil yang ketika mereka menjadi besar, ya mereka juga adalah para pemangsa. Itu, dan tidak lain. Seperti kata Immanuel Wallerstein, bahwa keliru kalau kapitalisme, katanya, digambarkan sebagai ikan hiu raksasa atau monster laut yang menelan habis seluruh ikan-ikan kecil lain dan seluruh biota laut. Karena apa? Katanya, kalau dulu kan memang kapitalisme suka digambarkan seperti itu. Gurita raksasa, hiu raksasa yang menelan segala-gala. Wallerstein bilang tidak. Kapitalisme itu adalah laut itu sendiri. Di dalamnya kita bernapas, di dalamnya kita langsung sudah ditelan, selama kita memberi keluasan baginya untuk hidup.